Bismillahirrahmanirrahim. An Anas den diceritakan sang Anas radhiyallahu anhu radhiya mukang ridane sapa Allah anu sang Anas. Kala orang ucap sapa Anas maro lewat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana imra'atin ing atase pengadun. Tabeki hali nangis sapa imra'ah indah kubrin ono ing sandini kuburan. Diceritakan dari Anas, suatu saat Rasulullah berjalan melewati kuburan dan di sana ada seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan, di samping kuburan. Faqala mongko takon sapa nabi sapa nabi itaki wa tiyasira wadon Allah ing Allah wasbiri lan sabar sira. Takulah kamu perempuan dan bersabarlah pada Allah. Jangan menangis di samping kuburan. Takulah dan bersabarlah. Pakolat monggo ngucap sapa imro'ah ilaika maring sira ani sange ingsun. Pakolat mongko ngucap sapa imro'atun sapa wadon ilaika maring sira ani sange ingsun. Apa peduli kamu atas aku? Apa pedulimu atas aku menangis? Peduli kamu apa? Kamu itu siapa? Pak Innaka mokostune siro. Ini padahal ini nggak tahu, di belakangnya itu Nabi yang ngomong itu nggak tahu dia. Apa peduli kamu mencegah aku? Pak Innaka mokostune siro iku lam tusob wa dikenani siro musibati kelawan musibah ingsun. Walam ta'ribu lan ora uruh sapa imro'ah hu ing Kanjeng Nabi. Ya, si perempuan ini masih nggak kenal dengan Nabi. Ya, nggak kenal bahwa Nabi itu yang berkata di belakang itu nggak tahu bahwa yang ngomong itu Nabi. Sampai emosi, apa peduli kamu tentang aku? Sebenarnya kamu nggak tahu musibah yang aku rasakan. Ya, perempuan ini nggak kenal, nggak mengetahui bahwa yang ngomong itu Nabi. Pakilah mau diucapkan lah kadue imro'ah. Dikatakan ya ada yang ngomong, ada yang ngasih tahu. Dikatakan lah maring imro'ah. Maka perempuan ini dikasih tahu. Agar maka diucapkan lah kata imro'ah apa inna setuhune qail setune wong kang ngomong iku annabiyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikasih tahu pada perempuan ini, itu yang ngomong itu Nabi. Yang ngomong itu Nabi. Patat moko teko sapa imro'ah baban Nabi ing lawange Kanjeng Nabi. Maka ketika perempuan dikasih tahu yang ngomong itu Nabi, maka segera ke rumahnya Nabi, ya dengan penuh penyesalan, ya,
sampai ngomong ilaika anni, apa peduli kamu melarang ya. Misal maka si perempuan ini langsung mendatangi rumah Nabi dan nyampe di pintu rumahnya Nabi. Palam tajid mongko ora nemu sapa wadon. Palam tajid mongko ora nemu sapa imro'ah. Indau ana sandinge Nabi. Bawa bina ing biro-biro tukang jaga lawang. Jadi ketika si perempuan ini menemui Nabi, menuju rumah Nabi, berada di depan pintu Nabi, dan pintu rumah Nabi, dan di pintu itu nggak ada tukang jaga, nggak ada prajurit ya jaga rumahnya presiden, itu enggak aja, kayak umat biasa, enggak ada penjaganya. Walaupun khalifah yang lain yang enggak ada yang jaga. Entah rumah itu ada satpam, ada tentara, enggak ada. Jadi perempuan ini mengatakan di pintunya itu enggak ada tukang jaga, prajurit atau siapapun ya, kayak rumah biasa ya, kayak seperti enggak rumahnya presiden ya. Ada presiden itu presiden, tapi pintunya juga enggak ada penjaganya. Yang jaga ya malaikat sudah. Pakorat mongko ngendika sapa wadon lam arifka ora kenal kula ing tuan, lam arifka ora weruh kula ing tuan. Jadi ketika sudah masuk, si perempuan mengatakan, saya nggak tahu, nggak kenal, saya nggak tahu kalau yang ngomong itu sampean Nabi. Maka moko matur moko dawuh sapa Nabi. Inna ma sabru angin pastine utai sabar iku inda sadmati nalikone tekanan al-ula kang awal. Sotmah istilah iku indah somati nalikone belai al-ula kang awal. Jadi kata Nabi ya, sesungguhnya tanda-tanda sabar, posisi sabar itu pada saat musibah, awal-awal musibah. Indah sadmatil ula itu awal-awal datangnya musibah, itu disitulah tempatnya sabar. Ya, misalkan di hari pertama, maka orang yang ditinggal mati di hari pertama itu disitulah tempat sabar, harus sabar. Kemudian di hari ketiga, hari empat berikutnya ya enggak ada wes, orang sudah hilang lah. Terkejutnya ya ketika awal-awal kena musibah kematian anaknya, di awal-awal itulah tempat lokasi sabar. Bila di awal itu enggak menangis berarti sabar, bila menangis, bila garu-garu segala macam, sobek-sobek berarti nggak sabar. Kemudian hari kedua, hari ketiga itu udah biasa. Misalkan ya kita kehilangan 1 juta misalkan. Di hari pertama kita kehilangan, di hari pertama, di jam pertama kehilangan, maka perasaan kita udah bingung, setengah mati. Ya,
ya, bingung setengah mati. Disitulah kita, lokasi kita, posisi kita bersabar. Ketika sudah hari kedua, hari ketiga, hari keempat sudah biasa. Ya, terlalu pada saat pertama kali. Istilah pukulan yang pertama ini lebih mengejutkan. Ya. Misalkan orang ketika dipukul, pukulan pertama ini lebih mengejutkan. Ya. Tapi ketika pukulan kedua, ketika dipukul kedua, kadang sudah siap. Ya. Pukulan pertama itu nggak ada kesiapan. Jadi manusia ketika awal-awal cobaan itu nggak ada kesiapan. Mental udah kosong. Ketika di musibah pertama itu nggak siap. Tapi ketika musibah kedua, pukulan kedua ini karena sudah siap. Misalkan patah atau itu terpukul dalam keadaan lengah, pang, itu mesti marah ya. Kenapa nggak siap? Tapi kalau pukulan kedua kan, ayo wis, karena sudah siap. Itulah musibah hari pertama. Ini adalah posisi atau lokasi bersabar. Jadi perempuan ini pada hari pertama dimakamkan, hari pertama setelah dimakamkan itu dia tetap menangis. Ketika sudah hari kedua, hari ketiga dia menyesal, ya hilanglah bilalang sedihnya itu, lalu menghampiri atau datang ke rumah Nabi di hari setelah pikirannya sudah normal lagi. Jadi Rasulullah mengatakan innama sabru 'inda sobatil ula. Sungguhnya sobat itu pada saat hantaman pertama. Hantaman pertama. Wa bi riwayatin lan mutabaqun alaihi hadis mutabaqun disepakati malai atas ulama. Wa bi riwayatin lan dalam cerita li muslimin kadim muslim. Tabagi nangis sobat imro'ah ala sobiin ing atasi bocah lanang la kaduwe imro'ah. Diceritakan di kitab Muslim bahwa perempuan ini baru saja ditinggal mati anak laki-lakinya, baru saja ditinggal oleh anak laki-lakinya. Ya iyalah, anak kecil sudah mata wayang kemudian mati di hari pertama, lu nangis kan? Dinangis ya. Ya, ketika dinasihati karena karena masih perasaan nangis susah baru ditinggal, maka ketika dinasihati ya enggak lihat cuek-cuek malahan emosi peduli kamu apa kamu ngelarang saya sampai enggak nyadar, saking bingung di hari pertama ketika kedatangan musibah itu ditinggal mati anak laki-laki. Wa Nabi Hurairah dan ceritakan sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala ndika sapa Rasul yaqulu dawu sapa Allah taala maulud Allah ma ora iku li abdi kadhe kaula ingsun maurono iku li abdi kadhe hamba atau kaula ingsun al mukminin kang iman indi iku ana sanding ingsun jasa mutabi waras Ida kodoktu nalika mundut atau jabut ya. Ida kodoktu nalika mundut atau jabut coba ingsun sopi yau ing selirik atau kekasih abdi. Sopi yau ing kekasih abdi. Min ahli dunya sange ahli dunya. Summa ihtasabahu nuli luru ganjaran sopo abdi hu ing sopiyah hu ing atau musibah ya
ing ditinggali kekasih ilal jannatu kejaba swarga. Diceritakan oleh dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam kitab diskusinya, tiada seorang hamba yang beriman maka di sisiku dia akan mendapatkan pahala apabila saya ambil dari kekasihnya, ya, saya ambil dari keluarganya, anaknya, suaminya atau istrinya, kemudian dia mengharapkan atas diambilnya kekasihnya itu, dia mengharapkan pahala atas kesabaran yang dia yakini, dan dia akan mendapatkan pahala berupa surga. Jadi ketika Allah mengambil salah satu dari keluarga yang disayangi, anaknya misalnya atau suaminya misalnya, dia nggak nangis, ya. Walaupun hari pertama nggak nangis, tetap sabar, tetap tahan, tetap tabah dalam hati mengharapkan musibah yang menimpa itu, dia mengharapkan, ya, kemudian dia bersabar, harapannya hanya satu, mengharapkan pahala dari Allah, ridho dari Allah, maka satu-satunya balasan adalah ilal jannatu, adalah surga. Wa Aisyah lan den ceritakan sang Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anha sapa Allah ana sang Aisyah, anna sun Aisyah iku salah takon wa Aisyah Rasulullah yang utusan Allah sallallahu alaihi wasallam ane taun saking penyakit taun. Ya, di sini diceritakan oleh Aisyah sendiri bahwasanya Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang penyakit taun. Apa moko nyeritakan sapa Rasul ha ing Aisyah. Rasulullah menjelaskan apa itu penyakit taun. Apa moko warta-warta kasih berita sapa Kanjeng Nabi sapa Rasul ha ing Aisyah. Sudah menjelaskan apa itu penyakit taun, anna husnul taun. Ana husnul taun iku azaban siksa, berat musibah, siksaan iku azaban siksaan, ya ba'azu kang ngutus ku ing azaban sapa Allah. Ya ba'azu kang ngutus ku ing taun, ya azaban ku ing taun sapa Allah Ta'ala Allah. Nama di atas wong iso kang karep sapa Allah. Fajalahu lan datengaken ing taun sapa Allah Ta'ala maulul Allah rahmatan ing welas lil mukminina maring wong iman kabeh. Jadi dikasih tahu oleh Rasulullah bahwasanya taun itu adalah siksaan yang memang diutus oleh Allah untuk hanya orang yang dikehendaki, yang kena timpahan atau kena penyakit ini hanya khusus orang-orang yang dikehendaki. Jadi nggak semua manusia kena taun ini. Ya COVID itu ya, taun itu ya, COVID itu bukan semua. Jadi orang-orang yang kehendaki. Cuman banyak itu yang kena itu banyak, tapi yang dikehendaki berarti banyak, yang tidak dikehendaki sedikit, berarti itulah yang tidak dikehendaki untuk dimakan, artinya dibunuh oleh penyakit taun itu. Jadi untuk orang-orang yang dikehendaki. Nah, kemudian Allah menurunkan penyakit taun itu sebagai rahmat kasih sayang orang-orang yang beriman. Jadi artinya penyakit taun itu adalah musibah, siksa bagi orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir yang memang dikehendaki untuk mati karena taun itu. Walaupun kafir tapi tidak dikehendaki untuk kena taun, ya enggak.
ya, walaupun dia dalam keadaan tetap piran. Ya. Kemudian tahun ini penyakit yang instan ini juga merupakan kasih sayang rahmat untuk orang-orang yang beriman. Artinya apa? Orang-orang yang beriman ketika ada turun penyakit yang langsung mendadak kemudian mati, ini orang-orang beriman diuntungkan, ya, diuntungkan oleh penyakit yang serba itu, ya, diuntungkan apa? Mati syahid, mati syahid, ya. Mati syahid karena apa? Penyakit taun itu penyakit yang apa ya? Yang sangat menyakitkan, tiba-tiba kalau terserang udah sangat tersebut, pokoknya menyakitkan, ya, sehingga sampai mati. Jadi orang-orang yang beriman kena taun itu adalah orang mati syahid. Makanya Rasulullah jangan keluar dari daerah yang Allah mengendaki daerah itu diturunkan atau kena penyakit taun. Jangan keluar dari situ, dari orang-orang mukmin, karena tahun ini rahmat untuk orang-orang yang di situ, ya. Dan musibah siksaan bagi orang-orang yang kafir. Jadi matinya ya mati dengan ucapan biala, ya, dengan ucapan gak kena itu, ya. Tapi kalau orang mukmin kena taun masih tetap berzikir, ingat pada Allah bahwa ini adalah ujian, bahwa ini adalah musibah, bahwa ini adalah dari Allah dan sebagainya, maka matinya mati khusyu'uddin orang beriman. Tapi orang kafir enggak bakalan menyebut Allah itu, enggak bakalan sabar, pasti mengeluh, ya, aduh istriku, aduh anakku dan sebagainya, aduh hartaku dan sebagainya, aduh mobilku dan sebagainya. Alaisa maqorono sopo min abdin sangking kaula. Alaisa maqorono sopo min abdin sangking kaula. Kalau si Jai, siapapun, nggak ada seorang hamba pun ya kau kang tumiba sopo abdin bitauni dalam penyakit taun. Karena siapa di antara hamba-hamba yang terkena, ya, mengalami penyakit taun, tidak seorang pun dari hamba yang dikehendaki untuk menerima penyakit taun payamku sumoko menang sopa abdin ibarati dalam negarane atau daerah abdin, kampungnya abdin, sobiron halu kang sabar, mutasi bantur ridho atau ngarep-ngarep ganjaran. Ya alamu hari ngerti hari weruh sapa abdin dan anna usutuhune taun iku la yusibuhu orang ngenani apa taun hu ing abdin ilama kecoba barang kata bakang wis mesti sapa Allah lahu maring abdin illa kana kejaba ana ora iku lahu kedhe abdin apa mislu ajri syahidi madani ganjarane wong mati syahid. Illa kana kejaba ana iku lahu kedhe abdi apa mislu ajri syahidi madani ganjarane wong mati syahid. Lanjutan hadis sapa Bukhari wa Bukhari. Kemudian Allah mengatakan dalam kita diskusinya, dan dibacakan oleh Rasulullah, tidak seorang pun hamba yang terjangkit, yang terkena penyakit taun kemudian dia berdiam diri menetap di daerahnya, tidak keluar, ya menetap di daerahnya dengan kesabaran dan dengan ridho, ikhlas, mengharapkan
ridhonya Allah, mengharapkan pahala dari Allah, dan dia pun tahu bahwa sesungguhnya taun itu, penyakit apapun itu tidak terkena ya, kecuali kepada orang yang memang dipasti ditentukan, dikehendaki oleh Allah. Dia punya keyakinan dia tidak akan keluar dari kampung itu dari itu, dia mengharap ridho pahalanya Allah, dia tetap sabar, dan dia punya keyakinan sungguhnya penyakit itu ya tidak terkena kecuali kepada orang yang dikehendaki. Ya, mungkin barangkali saya bukan masuk ke situ, atau masuk misalnya mati, ya saya sabar, misalkan tidak saya dikehendaki oleh Allah untuk menerimanya itu, ya berarti saya hidup, ya alhamdulillah gitu kan. Nah, jadi dia tetap di kampung itu. Umpamanya mati terkena, ya dia sudah siap kesabarannya, dia sudah siap ya. Kemudian dia mati, dia akan mendapatkan pahala orang mati syahid. Ketika dia selamat, ya berarti dia sudah tahu bahwa dirinya bukanlah orang yang dikehendaki untuk mati karena penyakit tahu. Jadi orang-orang yang sabar, bila mati terkena, maka matinya itu kalau mendapatkan pahala serupa dengan matinya orang mati syahid dalam peperangan. Hanya ini dilarang oleh Rasul, jangan keluar ya. Penyakit tahu adalah rahmat dari Allah bagi kepada orang-orang yang iman, adaban ya dari Allah bagi orang-orang yang kufur. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Yes.